Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru. Yang pastinya ini adalah kabar baik buat teman-teman P1, P2 maupun P3. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, yang pertama di sini admin ingin memperlihatkan kembali terkait pernyataan dari Ibu Nunuk Suryani mengenai mekanisme seleksi P3K Guru 2023 di mana P1 tanpa penempatan bisa bergembira. Nah, jika kita scroll ke bagian bawah rekan-rekan ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan pernyataan bahwa untuk mempercepat rekrutmen P3K 2023 tambah Dirjen Nunuk, maka Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tidak diubah. Artinya seleksi P3K Guru 2023 menggunakan regulasi yang digunakan seperti seleksi P3K 2022. Jadi jelas rekan-rekan ya. Artinya Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tetap menjadi acuan. Namun sebelum kita lihat alurnya, kita terlebih dahulu kembali menyimak pernyataan dari Bu Nunuk ini. Bagaimana mekanisme seleksi P3K Guru 2023? Dirjen Nunuk menyampaikan ada 3 cara. Yang pertama, pastinya adalah seleksi penempatan guru lulus PG atau P1, penempatan guru yang telah lulus PG pada seleksi tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Pesertanya adalah guru lulus PG pada seleksi P3K 2021, yaitu K2, non K2 atau guru non ASN sekolah negeri yang masa kerjanya sudah 3 tahun, lulus pendidikan profesi guru atau PPG, dan guru swasta. Jadi ini tetap aturannya seperti ini rekan-rekan ya. Nah, alur penempatannya tetap seperti ini, yaitu K2 dulu, baru guru non ASN sekolah negeri. Setelah itu jika masih terdapat kuota, lanjut lulusan PPG, dan yang terakhir adalah guru swasta. Jadi teman-teman yang swasta jangan berkecil hati karena tetap mendapatkan ruang pada seleksi P3K 2023. Selanjutnya adalah seleksi kesesuaian atau verifikasi. Nah, seleksi kesesuaian ini berlaku buat teman-teman yang selain daripada P1 tersebut. Seleksi ini dilakukan dengan mempertimbangkan di mana kompetensi profesional pedagogik, sosial, dan kepribadian. Pesertanya adalah guru honorer K2, guru honorer negeri dengan masa kerja minimal 3 tahun. Jadi di sini terbagi menjadi 2 rekan-rekan ya. Adalah guru K2, guru honor K2, dan guru negeri dengan masa kerja minimal 3 tahun. Tanpa berlama-lama, kita lanjut saja mengecek mekanismenya dari Kemendikbud. Nah, tadi dikatakan oleh Ibu Nunuk Suryani bahwa mekanisme seleksi P3K 2023 itu sama dengan mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Artinya, apa yang ada di dalam aturan atau mekanisme ini sama persis yang akan digunakan di tahun 2023 nanti. Nah, kita akan kembali melihat di bagian sini alur data pelamar, rekan-rekan ya. Di mana pelamar diharuskan terdeteksi di Dapodik dan atau, jadi ingat rekan-rekan ya, terdeteksi di Dapodik dan atau database THK2 BKN. Jadi buat teman-teman yang THK2 ya. Di sini kita bisa lihat ada pelamar itu login di SSCASN. Saat login di SSCASN, sinkron NIK, nama, tempat, tanggal lahir. Terus sinkron NIK, kirim atribut guru, kategori pelamar, riwayat ajar, kualifikasi. Dimana pada saat login nanti akan terdeteksi. Nah, di sini kita bisa lihat sistem terintegrasi dapat mendeteksi secara otomatis kategori pelamar P1, P2, P3 atau P4. Jadi di sini keempat-empatnya bisa dideteksi ketika login di SSCASN. Nah, di sini kita bisa lihat ada kotak rekan-rekan ya, memperhatikan linearitas. Linearitas misalnya dari kualifikasi akademiknya, jenis sertifikasi sesuai dengan Permendikbud nomor 16 tahun 2019 dengan formasi atau mata pelajaran. Nah, kita tahu ada kabar gembira buat teman-teman yang masuk dalam kategori mapel gemuk, rekan-rekan ya, tidak mendapatkan formasi karena kelebihan begitu istilahnya atau overload. Nah, di mana disampaikan juga oleh Ibu Nunuk pada saat audiensi bersama rekan-rekan honorer bahwa
diupayakan di mana seperti guru bahasa Inggris, PKWU itu mendapatkan ruang yang lebih besar lagi dibanding tahun 2022. Akan mendapatkan ruang lebih besar lagi rekan-rekan ya. Bahkan digadang-gadang akan dilinerkan ke sekolah dasar, bisa liner dengan guru kelas misalnya. Seperti itu rekan-rekan ya. Namun jika misalnya dia memiliki sertifikat pendidik, nah ini juga bisa rekan-rekan ya, dilihat sertifikatnya dengan formasi atau mata pelajaran yang dipilih. Nah, kita bisa lihat di bagian bawah sini aplikasi Info GTK Kemendikbud.go.id untuk perval ijazah. Nah, nanti mungkin ada perintah lagi terkait perval ijazahnya, di mana di sana nanti akan terintegrasi ke Dapodik dengan Dapodik Kemendikbud dengan Simpek. Nah, ini Simpek di sini adalah tempat penginputan formasi-formasi yang telah disodorkan oleh pemerintah daerah. Nah, nanti masuk ke informasi Kemenpan RB. Nah, dan inilah yang saat ini sedang berjalan rekan-rekan ya, penginputan di informasi yang dimulai di tanggal 20 Maret. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Jadi ini terkait sinkronisasi data. Jadi teman-teman itu yang P1 jangan khawatir, terkait status P1-nya tidak akan hangus. Nah, di sini selanjutnya prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori. Nah, ini tetap diberlakukan juga rekan-rekan ya, yang dimana dimulai dari THK 2, terus honor negeri, lulusan PPG, dan honorer swasta. Jadi teman-teman dari swasta jangan berkecil hati karena itu tetap diakomodir juga. Nah, di sini juga dikatakan bahwa pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Jadi teman-teman yang P1, jadi ini khusus P1 ya, silahkan diingat-ingat nilainya. Silahkan diingat-ingat nilainya pada saat ikut seleksi P3K di tahun 2021. Berapa nilainya, berapa nilai teknisnya, berapa sosiokultural dan manajerialnya, wawancaranya berapa. Karena kenapa? Nanti jika ada nilainya yang sama, maka ada urutan seperti ini. Dilihat siapa nilai teknisnya paling tinggi. Nah, seperti itu rekan-rekannya, ini untuk P1. Dan nantinya ketika mereka login di SSCASN, maka mereka langsung mendapatkan penempatan. Akan dilihat di akunnya, ini di akun masing-masing rekan-rekan ya. Setelah itu lanjut pemberkasan, dan terakhir teman-teman tersebut akan bertugas di sekolah yang sudah muncul di sini ya penempatannya. Jadi ini untuk P1. Kita lanjut ke P2. Kita lanjut ke P2 dulu. Nah, ini untuk P2 dan P3. P2 dan P3 pelamar prioritas 2 dan 3 itu ada THK 2 dan ada guru honorer di sekolah negeri. Untuk guru honorer sekolah negeri pastinya adalah terdaftar di data pokok pendidikan kurang lebih 3 tahun. Minimal 3 tahun rekan-rekan ya. Terdaftar di Dapodik atau data pokok pendidikan. Jadi teman-teman yang sudah 2 tahun kemarin, sudah 2 tahun lebih, silahkan dihitung-hitung pada saat nanti pembukaan pendaftaran apakah sudah mencapai 3 tahun atau belum. Seperti itu rekan-rekan. Kenapa itu sangat penting? Agar rekan-rekan itu tidak perlu dites lagi, tapi cukup diobservasi. Nah, untuk teman-teman P2 dan P3 itu nantinya login di SSCASN. Setelah itu ada pemilihan formasi. Ada pemilihan formasi. Setelah melakukan pemilihan, ada seleksi administrasi. Dan ingat ya, itu dilakukan oleh pemerintah daerah teman-teman. Setelah itu ada sanggah administrasi. Jika ada misalnya yang gagal atau di-TMS-kan di seleksi administrasinya, itu bisa melakukan sanggah. Dan selanjutnya setelah melakukan sanggah ada pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah, yang lulus dalam seleksi administrasi inilah yang akan lanjut dalam seleksi kompetensi, yang kita kenal dengan istilah observasi atau penilaian kesesuaian. Setelah seleksi kompetensi atau penilaian kesesuaian ini, nanti ada juga kesempatan untuk melakukan sanggah. Nah, ada sanggahan rekan-rekan ya. Setelah melakukan sanggah dan semuanya sudah berakhir, dan lanjut ke pengumuman seleksi kompetensinya. Nah, disinilah nilai nama-nama real atau 100% yang lulus akan lanjut ke pemberkasan. Dan di sini kita bisa lihat guru nilai tertinggi lulus di sekolah induk selama ada kebutuhan. Selama ada kebutuhan. Jadi rekan-rekan itu akan ditempatkan di sekolah induknya jika ada kebutuhan di sana.
Nah, siapa yang akan melakukan penilaian? Pastinya rekan-rekan juga sudah paham siapa-siapa saja. Kita bisa lihat di bagian atas. Yang pertama, terkait penilaian kesesuaian itu yang dinilai apa saja? Yang dinilai adalah kompetensinya, kinerja, dan latar belakang. Selanjutnya, tim penilainya terdiri dari 5 unsur. Ada kepala sekolah, guru senior, ada pengawas. Yang keempat ada dinas pendidikan, dan terakhir adalah BKPSDM. Seperti itu rekan-rekan ya. Nah, jadi ada tim penilainya. Intinya, alur seleksi pelamar prioritas 2 dan 3 di tahun 2023 itu seperti ini. Jadi ini perlu diingat juga rekan-rekan ya. Perlu diingat juga ini alurnya. Karena tidak mungkin ada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi atau Permenpan RB baru lagi. Karena itu akan memakan waktu, kata Ibu Nunu. Dan berdasarkan Permenpan RB nomor 20, nah inilah aturannya atau alurnya rekan-rekan ya. Oke. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Pantau terus channel ini. Admin akan terus berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.